Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi untuk kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya undang Bapak dan Ibu sekalian untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami dapat kembali Tuhan untuk memulai ibadah kami, melakukan pujian penyembahan kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini, memberkati segenap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikutinya. Engkau melawat mereka melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kita tinggikan nama Tuhan, kita sembah Dia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin terus memuji nama-Mu, kami ingin terus menyembah Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami ingin menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami ingin mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, segala pujian bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau menyembah Tuhan selamanya. Aku bersyukur, ku memuji-Mu, ku mau tinggikan nama
kasih Bapa yang baik. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memuji, kami terus meninggikan nama-Mu. Dengan apapun keberadaan kami saat ini, kami ingin terus meninggikan nama-Mu. Haleluya. Nyatakan kepada Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semua setiap waktu, nyatakan jalanku, berikan hatiku, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian ini. Kita katakan, inilah rindu kami kepadamu ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Setiap hatiku menyanyimu, seluruh hidupku memujimu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu ya Allahku. Mari kita sambil bangkit berdiri, katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku. Berikan hatiku, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita katakan sekali lagi, pujiannya, refrennya saja, katakan, ku berikan hatiku, dan jiwaku. Ini kami Tuhan, ini keberadaan kami ya Bapa. Kami memberikan hati
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. nyatakan jalanmu. Kita akan terus memuji meninggikan nama Tuhan, karena kita punya Allah yang hidup. Kita katakan kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita, kami hidup karena kami percaya dan kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan kau sanggup menggenapi. Amin. Dalam masa-masa yang seperti saat ini, kita tetap punya iman. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang akan sanggup menggenapi janjinya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya percaya Bapak dan Ibu sekalian, saat kita menaikkan pujian ini, kita pasti akan mengingat dalam firman Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apapun yang harus kita hadapi saat ini, kita tetap percaya ada Tuhan yang akan selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita akan menaikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang ini deklarasi kami, Tuhan anak-anak-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Haleluya. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita naikkan pujian, kita katakan, Engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu aku tidak merasa sendiri, karena ada Tuhan yang selalu beserta kami. Bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. haleluya. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. haleluya. Hidupku. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada saat-saat ini kita harus menghadapi masa-masa yang terbilang sukar. Mungkin di antara kita ada yang mengalami masalah dengan rumah tangga, masalah keuangan akibat terjadinya PHK Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang senantiasa selalu peduli kepada kita. Jangan patahkan semangat, tapi kita tetap berseru kepada Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang akan selalu menolong. Katakan bersama-sama, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Haleluya. Waktu dan tempat kami persilakan Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ketika kami menyadari betapa Tuhan mengasihi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami masih hidup menikmati hari-hari bersama Tuhan dan orang-orang yang kami kasihi, kami tahu anugerah-Mu masih berlaku buat setiap kami sekalian. Kami menyaksikan orang-orang di sekitar kami, mereka Engkau panggil. Bahkan korban-korban corona juga semakin bertambah. Kalau Engkau jagai kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terus memuji Engkau, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekalian tidak terkecuali dan jadikan kami Allah dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang filsuf Yunani pernah berkata bahwa hidup yang tidak diuji, tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Dia selalu mencari bagaimana akhir dari hidup ini. Apa jadinya nanti hidup ini sesudah kematian tiba? Dia dituduh sebagai seorang yang merusak generasi muda, melawan dewa-dewa. Dan dia dihukum mati. Itulah Sokrates. Memang harus disadari bahwa hidup ini tidak ada berarti apapun, tidak ada artinya jika kita tidak menyadari apa yang akan terjadi kelak sesudah kita mengalami kehidupan ini. Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti sesudah kita mati, sia-sialah untuk apa kita hidup. Apakah kita hidup hanya untuk dihukum sesudah mati? Apakah kita hidup hanya untuk binasa? Apakah kita hidup hanya sebagai bahan bakar api neraka? Apakah kita hidup mengalami kebinasaan yang kekal? Itu harus dipertanyakan. Untuk itu saudaraku, Yesaya mengatakan, Yesaya 65 ayat 8 mengatakan, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan untuk buah anggur masih terdapat airnya. Jangan musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikian aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Hidup saudara, hidup saya, hidup kita punya batasan, ada limit. 70 tahun, 80 tahun, sesudah itu ada banyak penderitaan. Sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu, hidup ini harus berarti dan punya nilai, bukan saja di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang.
Bagaimana hidup kita tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Hidup ini tidak dikutuk oleh Tuhan. Hidup ini tidak berada dalam bencana, persoalan, masalah, dan berbagai macam perkara-perkara yang membuat hati ini benar-benar terluka. Yesaya menggambarkan kehidupan kita seperti tandan buah anggur. Kalau masih ada airnya, jangan musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Dalam arti bahwa hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain kalau kita tidak bisa memperoleh berkat daripada Tuhan sendiri? Kita akan mempelajari kehidupan itu dari bahasa Yunani. Ada 3 kata. Kata bios, kata suke, dalam arti kehidupan yang hanya physically, bios kegelisahan dan kekayaan dan kesenangan hidup dalam Lukas 8:14. Itu menyangkut physically, hanya tubuh saja. Suke, Matius 16:25, karena siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu berbicara soal emosi, berbicara soal pikiran, berbicara soal kemauan. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang bios, hidup yang suke ini adalah hidup yang dibawa orang sejak lahir. Dan Allah tidak tertarik kehidupan ini karena kehidupan ini adalah kehidupan Adam, di mana Adam sudah jatuh dalam dosa, di mana Adam sudah memberontak, di mana Adam sudah melawan Tuhan. Dan generasi Adam, dia akan membawa sifat habitat dosa itu. Seperti singa yang lahir, waktu kecil lahir, dia belum makan orang, dia belum makan binatang lain. Dia sudah membawa sifat buas. Demikian manusia sudah membawa sifat dari dosa itu. Dan Allah sangat tidak tertarik. Orang-orang model seperti ini, orang-orang yang tercipta cuma pernah ada, cuma pernah hadir di bumi ini, dan dia akan berakhir dalam kematian kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saudara, ada kasih karunia, ada berkat, ada anugerah. Dan berkat dan anugerah itu adalah, dengar saya, kehidupan yang soe. Kehidupan yang berstandar surga. Kehidupan yang bersandar dari kemuliaan Bapa di surga. Kehidupan yang soe ini adalah kehidupan yang dibawa oleh Yesus Kristus yang hadir di dunia ini. Dan ini juga identik dengan, saudara, 3 kata nafas dari bahasa Ibrani. Kalau Indonesia kan ada 3, dari nafas, sukma, dan arwah. Orang mendapatkan arwah kalau sudah mati. Didi Kempot meninggal, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Arwah, dia mendapatkan kata arwah kalau dia sudah meninggal. Dan saudaraku, 3 bahasa Ibrani ini, yang pertama nefes, yang pertama ruah. Nefes dan ruah itu adalah nafas yang diterima ketika manusia hadir di bumi ini. Nafas yang menyangkut nafas yang sama dengan binatang, ruah yang sama juga karakternya, keinginannya, emosinya sama. Tetapi ada satu nafas, di mana nafas itu diberikan Adam dan Hawa ketika dia hidup di Taman Eden dan belum pernah berdosa, belum pernah jatuh di dalam dosa. Maka hidup itu, nafas itu adalah nesama. Nesama itu akan mati, nesama itu akan hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, yang mati adalah nesamanya. Nefesnya masih hidup, ruahnya masih ada. Adam hampir hidup 1000 tahun. Karena Pak Adam jatuh dalam dosa dan dia di hadapan Tuhan dianggap mati. Dan semua generasi Adam dianggap mati. Jadi dia melahirkan generasi yang tidak hidup, tapi generasi yang mati. Namun Yesus Kristus datang membawa soe, kehidupan yang berstandar Tuhan. Diberi nafas lagi nezama. Manusia yang
percaya Kristus tidak lagi hidup di dalam bios, tidak lagi hanya sekedar hidup dalam bios dan suki, tidak hanya hidup di dalam nefes dan ruah, tetapi hidup dalam kehidupan yang punya koneksi langsung dengan surga. Kehidupan Zoe itu adalah kehidupan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Yesus Kristus. Wahyu pasal 22 ayat 14 mengatakan, berbahagialah orang yang mencuci jubah mereka, sehingga mereka memiliki hak untuk pohon kehidupan. Jadi orang bisa memiliki hak pohon kehidupan ketika dia berjumpa dengan satu pribadi Yesus dan mencuci hidupnya dengan darah. Ini bahasa kiasan. Ini bahasa semacam perumpamaan supaya kita bisa menjumpai Yesus dan hidup di dalam surga selama di bumi. Jadilah kehendakmu di surga dan di bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia digambarkan sebagai tandan buah anggur. Tandan buah anggur jangan hanya sekedar ada sebagai tanaman, jangan hanya ada sebagai pertumbuhan dan menghasilkan buah yang masam, tapi anggur yang sungguh-sungguh punya nilai dan berarti. Saudara tahu buah anggur adalah 1001 vitamin. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Dia berkata, akulah pokok anggur, bukan akulah pokok durian, akulah pokok mangga, akulah pokok buah-buah yang lain, tetapi akulah pokok anggur. Karena apa? Punya nilai. Dokter-dokter di zaman lalu sebelum kemajuan teknologi, dia hanya memberikan takaran-takaran untuk orang-orang yang sakit. Kalau sakit ini takaran anggurnya segini. Dunia ini di Perancis merupakan orang-orang yang punya penyakit terendah dari jantungnya. Penyakit jantung itu terendah. Karena apa? Mereka suka anggur. Kalau makan steak, makan segala sesuatu, maka minumnya anggur. Maka anggur itu membabat kolesterol dan menormalkan darah. Berbeda kita dengan Indonesia. Habis kita makan, kenyang, minum dengan es teh, minum dengan hal-hal yang malah tidak membuat makanan itu baik, tetapi makanan itu malah membuat penyakit. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini mari seperti pokok anggur yang buahnya ada airnya, ada isinya. Jangan sebagai buah tanaman, jangan sebagai tanaman yang dikutuk. Tanaman yang tidak menghasilkan buah dalam Lukas 11, 12, 14, Matius 21, 18, 22 mengatakan Yesus mengutuk pohon ara. Karena pohon ara itu tidak berbuah. Dan hasilnya saudaraku yang kekasih, pohon ara itu kering. Yang pertama, pelajaran yang pertama yang perlu kita dengar. Yang pertama dengar. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi panggilan kita. Ketidaksesuaian. Performanya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Kalau packagingnya madu, di dalamnya jangan racun. Bagus, indah packagingnya, tapi di dalamnya penyakit. Ada banyak anak Tuhan sudah punya jabatan, raja segala raja, umat pilihan. Ada orang yang sudah melayani Tuhan dengan jabatan hamba-hamba Tuhan dan pendeta, tapi kelakuannya mempermalukan nama Tuhan. Kelakuannya tidak membuahkan hal-hal yang terbaik. Dia tidak sesuai. Karena apa? Dia jangankan berbuah, dia tidak sesuai dengan kondisinya. Harusnya pohon itu berbuah, tetapi dia tidak berbuah. Dikutuk Tuhan, dimusnahkan, dibuang. Ya. Alkitab mencatat ranting yang itu dibuang begitu saja. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau sudah dipanggil sebagai seorang istri, berlakulah sebagai seorang istri yang baik. Kalau suami, berlaku sebagai suami yang baik. Berlaku sebagai anak yang baik, sebagai guru yang baik. Berlakulah sebagai hamba Tuhan yang baik. Karena kalau tidak sesuai, Tuhan sendiri akan campur tangan dan turun
membabat kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama, jangan kita tidak sesuai. Kalau kita tidak sesuai dengan panggilan kita, maka Tuhan sendiri akan turun dan menebas. Kapak sudah tersedia di depan pohon, tinggal ditebas kalau tidak berbuah. Buah apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apalagi sekarang Indonesia sedang berada di dalam pandemi seperti ini. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa menyumbang uang, menyumbang doa, ikut prihatin, ikut mendisiplin diri di rumah, ikut pakai masker, itu juga merupakan sumbangan kita yang paling sederhana. Tidak malah mencemooh, tidak menganggap rendah mereka yang kena, bahkan menyalahkan pemerintah. Yang model-model seperti ini adalah model-model yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sudah dibuat susah seperti ini, masih saja berlaku jahat. Kalau kita melihat tidak sesuai dengan dana yang ada disumbangkan, masih ada korupsi dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara dianggap contoh menjadi pohon, pohon itu tidak hanya berkembang, bertumbuh, dan berdaun saja, tapi harus berbuah. Dan buahnya itu pun harus diakui manis dan sedap, enak dinikmati. Jadi kalau kita anak Tuhan, mari kita berpikir, berkata, bertindak seperti Tuhan. Kalau mungkin ada anak setan, dia bertindak, berbuat, berlaku seperti setan. Jangan anak Tuhan berlakunya seperti setan. Jahatnya sudah setengah setan, 3/4 iblis. Dia lebih jahat daripada setan sendiri karena manusianya sudah nggak ada. Nggak ada rasa empati, nggak ada belas kasihan. Tidak ada rasa duka cita melihat sesama. Karena apa? Karena hatinya sudah tumpul. Orang bilang sudah ndablek, stubborn. Sehingga dia bertindak, berkata, berbuat, menyakiti orang lain. Dia melakukan perkara-perkara seenaknya sendiri, saudaraku yang kekasih. Dipandang ngeri, bercandanya nggak pada aturan yang ada. Orang menerima sembako, sembakonya ditaruh, kardus ditaruh di sampah, supaya lucu-lucuan. Orang yang menerima seolah-olah senang dapat bantuan, nggak taunya sampah. Saudara, saya suka orang model ini ditangkap aja. Saudara yang model begini ini, saudara, lucu ya nggak lucu. Nggak ada rasa empati. Kalau saya jadi polisi, saya tangkap bener itu, saya masukkan penjara dia. Orang lagi susah diajak bercanda. Itu bukan pada tempatnya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar hidup dalam SOP-nya Tuhan. Standar operasi prosedurnya Tuhan. Kalau Tuhan inginkan kita melakukan apa yang Dia mau, mari kita lakukan karena kita pengikut Yesus. Belajarlah seperti Yesus, berbicara seperti Yesus berbicara, berpikir seperti Yesus berpikir, bertindak seperti Yesus bertindak. Kita ini menjadi orang-orang yang memerankan Yesus selama di bumi. Yesus tidak perlu jalan-jalan di Jakarta, Yesus tidak perlu berjalan-jalan di Indonesia. Ada anak-anak Tuhan di situ. Tapi kalau anak-anak Tuhan tidak berlaku seperti Yesus, maka hidupnya akan berlaku seperti dirinya sendiri dan akibatnya dia tidak bisa berbuah. Kalau dia tidak bisa berbuah, saudaraku yang kekasih, hanya rame-rame saja sebagai pengikut Yesus. Hanya rame-rame saja sebagai orang Kristen. Kristen yang kehilangan Kristus. Di gereja hanya menginginkan berkat, menginginkan mujizat, hanya menginginkan perkara-perkara yang penting saya bisa eksis di pelayanan. Padahal hidupnya sendiri tidak dapat menikmati yang namanya buah-buah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan.
Hal yang kedua yang saya ingin katakan kepada saudara, buah anggur ini tidak dibinasakan oleh Tuhan karena masih ada air di dalamnya, masih punya buah, masih bisa dinikmati orang. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak kekristenan yang mandul secara rohani. Kemandulan rohani ini membahayakan karena dia tidak tinggal di dalam Kristus. Dia bangga soal agamanya. Banyak orang punya agama tapi kehilangan Tuhan. Agama di luar Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, barang siapapun, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudaraku, kemandulan adalah kekeringan rohani. Orang yang kering rohani, maka dia tidak pernah tersentuh air kehidupan. Baginya, khotbah-khotbah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tidak ada bedanya dengan pidato-pidato. Tidak ada bedanya dengan ceramah-ceramah. Orang yang kering firman Tuhan, orang yang kering rohaninya, dia tidak pernah tersentuh firman Tuhan yang membuat hatinya semakin dekat dengan Tuhan. Tidak membuat hatinya semakin punya keinginan mencintai Tuhan. Karena harus diakui, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak banyak khotbah-khotbah yang bisa membuat orang benar-benar hanyut, benar-benar tertegun ingin mencintai Tuhan. Kalau saudara di sebuah gereja yang tidak membuat saudara bertumbuh rohani saudara, lebih baik tinggalkan gereja saudara dan carilah gereja di mana saudara bisa bertumbuh. Tetapi kalau di gereja sendiri saudara tidak bisa bertumbuh, di gereja lain pun saudara tidak bisa bertumbuh. Masalahnya tidak terletak pada gerejanya, terletak di dalam diri saudara yang memang kering. Kekeringannya sudah terlalu lama, ibarat tanah itu tandus banget. Air sedikit nggak bisa, harus ada air banyak. Orang begini harus seperti kata Mazmur, dia harus tinggal di dalam tepian air sungai. Ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Sehingga dia bisa bertumbuh, berbuah pada musimnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, metafora kemandulan rohani ini digambarkan sebagai bangsa Israel yang keras kepala. Orang kalau keras kepala, bandel, stubborn. Orang Jawa bilang ngeyel. Kalau orang ngeyel itu maunya sendiri, ngotot, kemauannya harus diikuti. Kalau nggak diikuti dia marah sama Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, merasa Tuhan itu tidak mendengar doa dia. Sehingga dia bisa meninggalkan Tuhan kapan dia mau. Syukur-syukur saya masih ke gereja. Oh, Tuhan gak butuh saudara. Saudara yang butuh Tuhan. Orang yang keras kepala yang model seperti ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, harus diakui. Dia itu kering rohaninya. Gak usah masuk dalam penyembahan lah. Gak usah masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Memuji Tuhan juga asal-asalan. Pura-pura dia mau mengangkat tangan dan menyembah. Rasanya dia hanya mengikuti irama-irama saja. Memang sekarang gereja banyak entertain. Ada gereja musik yang bagus dengan orkes yang luar biasa. Wah, kalau sudah begitu memang gak masalah. Itu bagus banget gereja. Luar biasa. Tetapi ada banyak orang-orang datang di gereja hanya mendengarkan musik. Hanya daripada di rumah sepi, dia melihat musik yang megah. Gereja yang luar biasa dengan LCD, bagikan gedung bioskop. Wah, rasanya bangga. Ini gereja mega church.
gereja yang luar biasa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dirinya sendiri tidak tersentuh oleh Tuhan. Tersentuh hanya entertain gereja. Gereja yang begini nih saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja yang membahayakan jemaat kalau jemaatnya tidak dididik secara personal. Saudara, memang musik harus bagus, LCD harus bagus, tempatnya memang harus bagus. Mana ada sekarang orang mau beribadah di tempat yang tidak pakai AC? Kecuali yang memang di daerah-daerah. Mana ada di Jakarta orang mau beribadah dengan kipas-kipas? Mana ada? Tetapi persoalannya bukan soal kipas-kipas, persoalannya bukan layar lebar, persoalannya bukan musik dengan orkes yang luar biasa. Pelayanannya bukan persoalan AC di mana-mana sampai kedinginan. No, bukan itu. Masalahnya ke gereja itu ada menerima kebenaran yang bisa menyentuh hati, bukan kebenaran yang kering, kerontang. Dia datang dengan beban, dia pulang masih dengan beban. Dia datang dengan dosa, dia pulang masih tidak merasa bahwa diri orang berdosa. Masih menganggap diri benar. Yang penting saya tidak berbuat jahat, karena orang begitu. Saya ibadah, saya tidak berbuat jahat. Saudara, kekristenan itu bukan saja tidak cukup tidak berbuat jahat, bahkan tidak cukup berbuat baik. Tetapi kekristenan itu adalah kekristenan yang benar-benar hanyut bagaikan air sungai, tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam cinta yang luar biasa. Standarnya itu seperti Kidung Agung, ya. Kekasihku milikku dan kepadanya gairahku tertuju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengar, Tuhan ingin mengasihi kita sedemikian rupa, dan Dia ingin berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Dia ingin menjamah kita dalam kehidupan kita. Mari kita kekristenan itu untuk hidup berkenan dan mencari wajah Tuhan hari demi hari, tidak dengan kekeringan, tidak dengan hanya sekedar beribadah saja. Maka kita akan memperhatikan kesehatan rohani kita. Apakah kita ini kekenyangan atau kita ini kelaparan? Kalau orang sehat spiritualnya, sehat rohaninya, dia akan menjadi orang-orang yang mekar dan subur. Dan orang-orang yang subur adalah orang-orang yang mencari perkenanan Tuhan dan mencari kehendaknya Tuhan setiap waktu. Tidak seperti Israel. Kalau mau belajar tegar tengkuk, belajarlah seperti Israel. Kenapa? Karena Israel itu adalah punya kehidupan rohani yang mandul. Sampai dibuang ke Babel, ke Asyur, dijajah Roma lagi. Tidak pernah menikmati hal-hal yang indah, padahal dia jabatannya umat pilihan. Orang yang dikasih Tuhan. Jabatannya adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Sion adalah putri, Sion adalah kesayangan Allah. Tetapi kenapa dia terus jatuh di dalam kesalahan, jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam dosa. Sampai dibawa ke dalam pembuangan hari demi hari, tahun demi tahun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua model begini tidak pernah berubah karena kering. Pemarah, dia akan tetap jadi pemarah. Seharusnya dia datang di gereja, diubahkan firman dari pemarah menjadi peramah. Di gereja malah bukan pemarah, tidak jadi peramah, malah jadi murka. Wah, ini bahaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara dengar saya. Kebenaran yang kedua ini adalah orang yang mandul rohani, adalah orang yang tidak sehat. Kalau orang tidak sehat, maka harus dipahami orang ini dia keras kepala, tegar tengkuk, selalu melawan Tuhan. Tuhan berkata A, dia melakukan B. Tuhan berkata B, dia melakukan C. Bahkan dia sama sekali mungkin tidak mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suaranya sendiri. Itu hal yang kedua. Ketika hal yang kedua ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara pahami, kita akan menjadi orang yang berbuah dengan banyak hal yang indah yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, hal yang ketiga,
Yesus mengidentikan dengan pokok anggur itu memperingatkan supaya orang-orang tinggal di dalamnya. Orang-orang tinggal di dalamnya. Kalau orang tinggal di dalamnya, maka dia boleh minta apa saja. Alkitab mengatakan bahwa sederhana sekali. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat ke-6. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar. Tuhan mengatakan kalau kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki. Kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang benar-benar totalitas. Kehidupan yang sungguh-sungguh bukan saja dia dekat Tuhan, tapi dia juga sadar bahwa Tuhan dekat dia. Ada banyak orang merasa bahwa dia rajin ke gereja, merasa bahwa dia rajin beribadah, merasa diri dia melayani, tapi tidak merasakan bahwa Tuhan ada melayani dia, Tuhan mengasihi dia, Tuhan dekat dengan dia. Dia nggak berasa. Kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam firmanku, sama totalitas itu. Maka saudaraku yang kekasih, kita minta apa saja Tuhan beri. Saudara dengar, Alkitab berkata mintalah, maka kamu akan diberi. Kita minta, siapa yang nyuruh minta? Tuhan. Tuhan suruh minta apa? Minta apa yang dia minta. Apa yang dia minta adalah apa yang menjadi kehendaknya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dia tidak minta aneh-aneh. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia tidak akan minta sesuatu di luar Tuhan. Dia minta apa yang Tuhan kehendaki. Saudara tahu Salomo, ketika Tuhan datang kepada Salomo, ini levelnya Tuhan datang. Kalau selama ini kita datang sama Tuhan, sekarang Tuhan datang kepada Salomo, dan Salomo menjawab permintaan. Sekarang Tuhan yang minta, kamu meminta apa? Minta apa? Sementara kita selama ini kita minta Tuhan, kita minta Tuhan. Sekarang Tuhan berkata, hadir dan minta apa Salomo? Salomo tidak minta punya kuasa. Salomo tidak minta punya banyak kekayaan, kekuasaan. Dia minta hikmat. Dan hikmat itulah yang membawa Salomo memiliki banyak kekayaan. Sekalipun juga memiliki kelemahan, banyak istri. Dan itulah menjadi kegagalannya. Hikmat Tuhan yang luar biasa, tetapi dipraktekkan dengan sesuatu yang juga ada kelemahannya. Egonya, dagingnya yang luar biasa. Yesus mengingatkan kepada kita sekalian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabbukan serta jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saya bacakan saudara ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabbukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku, hasrat hidup kita ini biarlah hasrat yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Mari kita bekerja keras, berpikir keras, bertindak keras. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara. Apakah saudara yakin penyembahan saudara berkenan kepada Tuhan? Saudara sudah yakin doa saudara dijawab Tuhan? Saudara sudah yakin bahwa ibadah saudara berkenan kepada Tuhan? Saudara, mari kita berusaha lebih keras lagi. Berusaha maksimal oleh pimpinan Roh Kudus untuk belajar hidup serupa Kristus. Kita hidup serupa Kristus tidak hidup menurut kemauan kita, tapi menurut pimpinan Roh Kudus. Dalam arti hasrat hati kita tidak dipenuhi ambisi, ego kita. Kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti apa yang kita mau, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Untuk itu saudara, kebenaran ini penting buat kita renungkan hari demi hari. Sehingga kita tidak jatuh seperti hasrat kemauannya Hawa ketika melihat pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Maka perempuan itu melihat bahwa buah
itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, itu Kejadian 3 ayat 6. Kejatuhan manusia pertama karena hasrat hati yang ingin naik. Hasrat hati yang ingin lebih daripada Tuhan. Saudara tahu, sebenarnya Tuhan itu sudah kasih firman-Nya. Firman-Nya tinggal di dalam diri Adam. Tapi Adam tidak mau, Hawa tidak mau tinggal di dalam firman itu. Firman-Nya sudah ada di dalam diri Adam. Sudah ada di dalam diri Hawa. Jangan makan. Sudah ada. Tapi Adam dan Hawa tidak mau tinggal dalam firman-Nya. Dia keluar dari jalur kebenaran. Maka dia memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan ketiga hal ini yang dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, maka Hawa dan Adam dipotong, dibuang keluar. Hidup yang dimusnahkan adalah hidup yang memiliki ambisi luar biasa, memprovokasi Tuhan dengan berbagai kesombongan dan ego. Akhirnya dia tidak tinggal di dalam firman. Walaupun dia mengerti kesombongan itu merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan, tapi dia tetap sombong. Karena apa? Dia merasa bahwa dia punya nilai. Dia merasa diri bahwa dia dipakai Tuhan. Orang harus menghargai dia seperti menghargai Tuhan. Dia menjadi Tuhan bagi jemaatnya. Dia menjadi Tuhan bagi gerejanya. Padahal gereja itu bertuhankan Yesus, bukan bertuhankan dia. Oleh sebab itu, saudara, orang yang punya hasrat kebutuhan, merasa diri dibutuhkan, ini punya nilai terlalu tinggi. Sehingga jemaat semuanya mengarah kepada dia, bukan mengarah kepada Tuhan. Maka harus dipahami, kata bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu sama dosa Lucifer ketika Hawa mengambil pohon karena lihat dan hasrat hatinya tertarik. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, dengar saya. Mari kita tinggal di dalam firman. Firman sudah ada di dalam diri saudara. Masuklah ke dalamnya. Hidupi perkataan saudara, hidupi pikiran saudara, hidupi apapun yang kita lakukan dengan kebenaran demi kebenaran. Dan kita melangkah, Allah memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ketika kami diumpamakan sebagai tandan buah anggur, biarkan kami ada airnya. Jangan sampai Tuhan kami menjadi orang-orang yang punya kehidupan hanya sekedar kehidupan yang berasal dari manusia saja kelahiran. Tetapi kami punya soe, kami punya nisama, nafas yang datang daripada Tuhan. Kami punya kehidupan yang selevel surga. Untuk itu ajar kami sungguh-sungguh mendekatkan diri kami kepada Yesus. Engkau Tuhan dan Raja yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Tuhan dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin, amin. Saudara yang kasih, minggu yang akan datang kita tetap masih ada di sini, di streaming. Masih ada di YouTube jam 4, kita 1 jam saja. Pastikan saudara mengikuti pelajaran pendalaman Alkitab setiap hari Kamis melalui Zoom. Saudara bisa lihat di holyspiritministry.info atau gpholyspirit.com. Di sana ada hamba Tuhan yang melayani, atau di
YouTube. Di sana ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kami akan berikan ID-nya dan passwordnya untuk siapa saudara yang akan mengikutinya. Saudara, terima kasih. Saya berharap saudara dapat subscribe dan like di YouTube ini, dan partisipasi saudara akan membuat pelayanan Holy Spirit semakin berkembang dan bertambah-tambah. Haleluya. Holy Spirit, Tuhan welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my heart. Angkat tanganmu sekarang dimanapun kau berada, kau mendengar siaran kebenaran firman Tuhan ini dimanapun engkau berada. Terimalah kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan. Terimalah hati yang mengasihi Tuhan. Engkau tidak mandul rohani, engkau tidak mengalami kekeringan rohani, engkau tidak memiliki kehidupan yang asal-asalan, tapi kehidupan yang totalitas buat Tuhan, memiliki kesesuaian dengan panggilan saudara. Dan sekarang terimalah berkat dari Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dan kesetiaan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Saya percaya diberkati berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu dalam siaran yang akan datang. Haleluya. Amin.